Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukmanul Hikmat. Teman-teman, setiap Ramadan tiba kita semua pasti berpuasa, ya kan? Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak terus bertanya, apa sebetulnya inti dari puasa itu? Nah, hari ini kita akan coba cari jawabannya, jawaban yang mungkin bakal bikin kita kaget, lewat pemikiran luar biasa dari M.H. Ainun Najib atau yang akrab kita sapa Cak Nun, dalam karyanya yang fenomenal, Tuhan pun berpuasa. Oke, kalau kita bicara soal puasa, apa yang pertama kali muncul di kepala kita? Pastinya, menahan lapar. Betul, ini definisi paling dasar ya, pelajaran yang kita dapat dari kecil dulu. Nggak makan dari fajar sampai maghrib. Dan tentu aja, selain lapar, ya pasangannya menahan haus. Dua hal ini, dua tantangan fisik ini, udah jadi kayak identitas utama dari ibadah puasa. Tapi coba kita pikirin lebih dalam lagi. Apa iya Tuhan memerintahkan sesuatu yang begitu anggung tujuannya cuma sebatas urusan perut dan tenggorokan aja? Kayaknya ada yang lebih dari itu ya. Nah, pertanyaan inilah yang jadi pintu gerbang kita buat ngebuka pemahaman yang jauh-jauh lebih dalam. Disinilah Cak Nun hadir ngajak kita buat melihat puasa dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Puasa sebagai cermin kehidupan kita sendiri. Jadi menurut Cak Nun, puasa itu ibarat miniatur kehidupan. Semacam simulasi atau kawah candra di muka, tempat kita digembleng buat menguasai satu seni yang paling penting, seni menahan diri. Bukan cuma nahan apa yang masuk ke mulut, tapi yang jauh lebih susah, nahan apa yang keluar dari mulut kita. Nahan emosi, nahan ego. Coba deh kita lihat perbandingan ini, biar lebih jelas. Kalau pemahaman kita pada umumnya berhenti di ibadah fisik, ya sebatas nahan makan dan minum, Cak Nun narik kita ke level yang lebih tinggi, level spiritual dan mental. Puasa itu jadi latihan menahan ego dan amarah. Jadi ini bukan lagi soal kita nggak makan, tapi soal kita nggak memakan hak orang lain. Bukan soal nggak minum, tapi soal nggak membakar hubungan baik sama orang gara-gara emosi sesaat. Dan ini dia intinya. Kalau kita perhatikan baik-baik, orang yang paling sukses, paling bijaksana dalam hidup itu, seringkali bukan orang yang bisa dapat semua yang dia mau. Justru, mereka adalah orang yang paling tahu kapan harus bilang cukup, kapan harus menahan diri. Nahan omongan yang nggak perlu, nahan emosi yang merusak, nahan keinginan yang cuma sesaat. Sekarang, kita sampai di puncak dari semua perenungan ini. Sebuah metafora yang benar-benar bakal membawa konsep menahan diri ini ke level yang paling tinggi, level ilahiyah. Tuhan pun berpuasa. Saya ulangi ya, Tuhan pun berpuasa. Gimana tuh maksudnya? Aneh banget kan kedengerannya? Masa Tuhan berpuasa? Nah yuk kita coba pahami makna di baliknya. Tentu saja ini bukan puasa dalam arti harfiah ya. Ini adalah sebuah metafora yang luar biasa indah. Puasanya Tuhan itu adalah gambaran dari kesabarannya yang tanpa batas. Kemampuannya untuk menahan murka, menahan hukuman yang sebetulnya sangat pantas kita terima atas semua kesalahan dan dosa yang kita lakuin setiap hari, setiap jam, bahkan mungkin setiap detik. Jadi bentuk puasanya itu adalah dengan menahan murka, menahan hukuman yang setimpal. Kenapa? Karena dia masih ngasih kita waktu, ngasih kita kesempatan buat sadar, buat bertobat. Dia dengan sabar menunggu kita untuk kembali kepadanya. Sebuah penantian yang dasarnya adalah cinta yang tak terhingga. Lalu, apa hubungannya semua ini sama kita yang hidup di zaman modern? Wah, ternyata ini jadi cermin yang tajam banget buat kita. Coba deh kita lihat sekeliling kita. Kita ini hidup di zaman serba instan, di mana nurutin semua keinginan itu udah kayak jadi kebiasaan. Lapar, tinggal pesen online. Bosan, tinggal scroll media sosial. Tanpa kita sadari, kita ini dididik untuk jadi generasi yang nggak sabaran, yang lupa gimana rasanya menahan diri. Disinilah puasa itu jadi semacam rem darurat buat kehidupan kita. Puasa ngajarin kita, hey, nggak semua keinginan itu harus langsung diturutin loh. Puasa juga melatih kita, hey, nggak semua emosi itu harus langsung diluapin. Dan yang paling penting, puasa itu nyadarin kita kalau kekuatan sejati itu bukan soal bisa dapetin segalanya, tapi justru kebijaksanaan untuk mengendalikan diri sendiri. Oke, setelah semua perenungan tadi, sekarang mari kita ambil jeda sejenak. Coba kita lihat ke dalam diri kita masing-masing. Mari kita ajukan pertanyaan yang jujur soal puasa kita sendiri. Pertanyaannya sederhana, dan ini buat kita semua termasuk saya. Puasa kita selama ini apa cuma berhenti di level fisik, di level perut, atau jangan-jangan udah berhasil menyentuh hati kita? Apakah pas maghrib tiba, yang kita rasain cuma lega karena bisa makan minum lagi, atau ada kelembutan hati yang baru, ada kesabaran yang tumbuh di dalam diri kita? Dan ini pertanyaan terakhirnya yang paling menohok. Puasa kita selama sebulan penuh ini sebetulnya menahan lapar atau menahan amarah?
Menahan haus atau menahan kesombongan? Perenungan dari Cak Nun ini benar-benar mengingatkan kita ya, bahwa tujuan akhir puasa itu bukan sekedar ngerasain lapar dan haus, tapi untuk menjadikan kita manusia yang lebih sadar, manusia yang lebih utuh. Semoga puasa kita tahun ini bisa sampai ke esensi yang sejati itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.